Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Safitri, NIM 192131076 dari kelas HPI 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Jinayah. Di sini saya akan menyampaikan 5 kaidah asasiyah dan menganalisis mengenai penerapan kaidah asasiyah dalam pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh. Sebelumnya, saya akan menyampaikan 5 kaidah asasiyah. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yang artinya setiap perkataan berdasarkan niat. Kaidah yang kedua, al-yakinu al-yuzalu bistak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan. Kaidah yang ketiga, al-matsaqatu tajlibu ataisiru, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah yang keempat, ad-dararu yuzalu, yang artinya kemadharatan harus dihilangkan. Kaidah kelima, al-hadatu muhaqqamatu, artinya adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Selanjutnya, saya akan menganalisis mengenai penerapan kaidah asasiyah dalam pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh. Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan persoalan yang sangat penting untuk dicermati, karena para pemerhati hukum di Indonesia memandang bahwa hal ini baru pertama sekali terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun sampai sekarang ini belum ada kanun khusus yang mengatur tentang hukum pidana Islam di Aceh, tetapi hukum pidana Islam itu masih tersebar pada kanun-kanun yang ada. Setelah diteliti, ternyata baru ada 5 kanun yang memuat hukum pidana Islam tersebut. Di antaranya, 1. Kanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, kaidah, dan syiar Islam. 2. Kanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamr dan sejenisnya. 3. Kanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir atau perjudian. 4. Kanun nomor 14 tahun 2003 tentang halwat atau mesum. 5. Kanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Keseluruhan hukum pidana Islam yang dimuat pada kelima macam kanun tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 macam, yaitu A. Hudud. Hudud ialah hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya. Di Aceh sendiri ternyata baru menetapkan 1 kasus hudud saja, yaitu tentang mengkonsumsi khamr atau minuman keras dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Hal ini bukanlah atas dasar hasil pemikiran pemerintah Aceh dalam menetapkan hukumannya berupa hukum cambuk sebanyak 40 kali, tetapi berupa ketentuan Tuhan yang harus diikuti karena penentuan hukum seperti ini telah tegas tercantum di dalam nas syariat. Dengan demikian, pemerintah Aceh tinggal mengambil, menetapkan, dan melaksanakannya saja. B. Takzir. Takzir ialah hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya. Hukum takzir dijabarkan ke dalam 5 bentuk, yaitu 1. Hukum cambuk. Contohnya, hukuman cambuk maksimal 12 kali, minimal 6 kali bagi pelaku judi atau maisir. 2. Hukum denda. Contohnya, hukuman denda maksimal membayar 35 juta, minimal 15 juta bagi orang yang A. menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perjudian atau maisir,
B. Menjadi pelindung perbuatan perjudian. C. Memberi izin usaha penyelenggaraan perjudian. 3. Hukum penjara. Contohnya, hukuman kurungan maksimal 6 bulan, minimal 2 bulan bagi orang yang memberikan fasilitas dan atau melindungi orang yang melakukan perbuatan halwat atau mesum. 4. Hukuman administratif. Contohnya, dicabut izin usahanya bagi perusahaan pengangkutan yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk sholat fardu. 5. Hukuman kumulasi dari hal tersebut di atas. Contohnya, menggabung hubungan cambuk dengan hukuman denda. 6. Hukuman berpilih dari hal tersebut di atas. Contohnya, memilih hukuman denda dengan meninggalkan hukuman cambuk. Analisis. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh menggunakan penerapan kaidah asasiyah, yaitu kaidah kelima. Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Tujuan dari adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Misalnya, dalam penerapan hukuman cambuk bagi seorang yang bermain judi atau maisir, hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman takzir dan diterapkan berdasarkan adat yang telah berlaku di daerah tersebut. Karena apabila dibiarkan akan menjadi masalah bagi masyarakat lainnya. Dalam hukuman cambuk memuat beberapa ketentuan, yaitu A. Terhukum dalam kondisi sehat. B. Pencambuk adalah wilayatul hisbah yang ditunjuk jaksa penuntut umum. C. Cambuk yang digunakan adalah rotan dengan diameter 75 sampai dengan 100 cm. D. Jarak pecambuk dengan terhukum kira-kira 70 cm. E. Jarak pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 10 meter. F. Pencambukan dihentikan jika menyebabkan luka, diminta dokter atas pertimbangan medis, atau terhukum melarikan diri. G. Pencambukan akan dilanjutkan setelah terhukum dinyatakan sehat atau setelah terhukum menyerahkan diri atau tertangkap. Selain itu, lembaga yang terkait penerapan syariat Islam adalah A. Dinas Syariat Islam, B. Majelis Permusyawaratan Ulama, C. Wilayatul Hisbah. Contoh lainnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden. Misalnya, jual beli buah-buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya. Melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda pengikat. Pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan adat dan berdasarkan hukum yang berlaku. Saran-saran mengenai masalah pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh berdasarkan kaidah hukum pidana Islam. Sebaiknya hukuman yang diberlakukan di Aceh lebih ditegakkan lagi agar tidak ada masyarakat yang melanggarnya. Seperti hukuman cambuk, denda, dan hukuman kurungan bagi setiap pelaku pelanggaran. Meskipun memberikan hukuman cambuk pada peraturan daerah tersebut juga dinilai bertentangan dengan hukum-hukum nasional serta berbagai konvensi anti diskriminasi
terhadap perempuan dan anti penyiksaan yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, termasuk memperkuat hukuman badan yang sebenarnya sudah dilarang penggunaannya di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.